Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Status peringkat 1 dunia yang dimiliki ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto ternyata membebani pasangan tersebut. Sebab setiap kali mereka bermain, otomatis banyak pendukung mereka yang mengharapkan bisa tampil baik, setidaknya sampai ke final. Akan tetapi, kenyataannya dalam beberapa turnamen terakhir Fajar Rian justru kesulitan bermain baik, bahkan gugur di babak pertama. Fajar Rian pun mengaku terbebani ekspektasi tinggi, namun bukan berarti mereka menyerah. Fajar Rian lantas siap untuk memperbaiki diri. Target utama mereka saat ini adalah bermain sekonsisten mungkin agar tidak langsung gugur di awal kompetisi. Ya, sejak sukses menempati posisi pertama ranking dunia sektor ganda putra, Fajar Rian diharapkan bisa menampilkan permainan apik dan juga hasil yang luar biasa. Fajar pun menyadari adanya beban ekspektasi tersebut. Pasti ekspektasi orang karena kita sudah nomor 1 pasti tidak boleh kalah, harus juara. Minimal final, tetapi kan kita belum sampai saat ini belum di situ, ucap Fajar di kantor Kemenpora, Rabu, 5 Juli 2023. Kami masih kalah, bahkan kemarin sempat beberapa kali kalah di babak pertama, lanjutnya. Tahun 2023 ini, Fajar Rian sukses menyabet 2 gelar juara. Keberhasilan itu mereka raih di Malaysia Open pada Januari dan All England Open 2023 Maret lalu. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Fajar Rian juga cukup kesulitan menjaga konsistensi. Bisa dilihat mereka sempat tumbang langsung di babak pertama saat turun di Malaysia Masters dan Singapore Open 2023. Ya, semoga selanjutnya kami bisa jangan seperti itu lagi. Kami bisa lebih konsisten lagi untuk bisa mempertahankan puncak klasemen, imbuh Fajar. Turnamen terdekat yang akan Fajar Rian ikuti ialah Korea Open 2023. Turnamen level Super 500 itu akan dilangsungkan di Yeosu, Korea Selatan, 18 hingga 23 Juli 2023. Di sisi lain, ranking BWF 2023 terbaru Selasa, 11 Juli 2023, yang diperbarui tiap pekan. Di sektor tunggal putra, pebulu tangkis Denmark Victor Axelsen berada di peringkat 1 dunia dengan 101.205 poin. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting membuntuti Axelsen dengan raihan 89.811 poin. Sementara itu ganda putra Indonesia Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto nyaman berada di pucuk dengan 91.629 poin. Di peringkat 2 dunia pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang menguntit dengan 85.841 poin. Atlet bulu tangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menatap Korea Open 2023 dengan persiapan latihan yang lebih keras. Mereka pun berharap hasilnya bisa lebih konsisten dari turnamen-turnamen sebelumnya. Fajri, julukan mereka dari fans badminton, memang tengah disorot penampilannya. Mereka kerap kalah dalam beberapa turnamen terakhir. Tak tanggung-tanggung, di 2 turnamen Singapore Open dan Malaysia Masters mereka langsung tersingkir di babak 32 besar. Mereka bahkan belum mendapat gelar juara lagi setelah All England Maret lalu. Hasil terbaik ganda putra nomor 1 dunia itu yakni perempat final di Spain Masters dan Indonesia Open 2023. Nah, menatap Korea Open yang akan berlangsung 18 hingga 23 Juli di Yeosu, Korea Selatan. Fajar Rian bertekad untuk memperbaiki diri. Terlebih waktu persiapan cukup banyak yaitu sebulan. Untuk ke Korea, kami sudah mempersiapkan diri sejak 2 pekan sebelumnya baik dari segi fisik, power, dan sekarang sudah mulai masuk teknik karena sudah mau jelang keberangkatan. Semoga jangan sampai sakit, kata Fajar saat ditemui di kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu malam. Menurut Fajar, sejauh ini ia dan Rian serta pelatih banyak melakukan perubahan pola permainan, terutama dari sisi touch dan feeling. Apalagi, keduanya sempat mengalami cedera. Fajar mengalami cedera pinggang, sedangkan Rian sempat bermasalah bagian bahunya. Pastinya, Ko Heri, Ko Aryono, dan pelatih fisik mempersiapkan kami berdua, mungkin semua ganda putra semua karena setelah All England belum ada yang juara lagi.
Itu menjadi evaluasi tim ganda putra, semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan pastinya 2 pekan kemarin latihan sangat keras, ujar juara Malaysia Open 2023 itu. Ia lantas berharap hasil dari Korea Open bisa lebih maksimal dan konsisten. Fajar Rian tampil di Korea Open pada 2022 dengan merebut runner-up. Mereka cuma kalah dari wakil tuan rumah, Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae 21-19, 15-21, 18-21. Semoga juga hasilnya lebih baik dari Korea Open lalu, sebut Fajar. Di sisi lain, Hendra Setiawan Muhammad Ahsan batal tampil di Korea Open 2023 yang bergulir 18 hingga 23 Juli. Faktor persiapan menjadi alasan mereka memutuskan mundur. Dia sejatinya dipersiapkan untuk mengikuti 4 turnamen setelah Indonesia Open yang berakhir Juni lalu. Bahkan, khusus Korea Open, nama mereka sudah masuk dalam daftar seedet ke-7 dan drawing. Hendra Ahsan dijadwalkan akan berjumpa dengan kompatriotnya, Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana di babak pertama. Namun, hal itu urung terjadi setelah ganda putra ranking 7 dunia itu memutuskan mundur. Ia benar mundur, kata Muhammad Ahsan. Ahsan menyebut alasan kesiapan dan waktu yang mepet antara Kanada Open dan Korea Open menjadi faktor ia dan Hendra mengambil keputusan untuk tidak jadi tampil di turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut. Kalah tragis di babak perempat final Kanada Open 2023, pesan menohok Muhammad Ahsan langsung jadi sorotan badminton lovers Indonesia. Bintang bulu tangkis Indonesia penghuni 7 peringkat teratas BWF, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, terhenti di perempat final Kanada Open 2023. Mereka mengalahkan Liang Wang Chilin. Bertanding di Winsport, Calgary, Kanada, Sabtu, 8 Juli 2023, dini hari WIB, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan kalah 2 game langsung dari peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 dengan skor 17-21, 13-21. Kekalahan ini membuat Indonesia tanpa gelar di turnamen bulu tangkis Super 500 Kanada Open 2023. Sebab, PBSI selaku Federasi Bulu Tangkis Indonesia tak mengirimkan satupun wakil di sini. Sementara Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan sebagai pebulu tangkis non-pelatnas PBSI menjadi satu-satunya wakil Indonesia di Kanada Open 2023. Fakta lainnya, kekalahan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan membuat ganda putra Indonesia harus memperpanjang puasa gelar di Kanada Open. Terakhir kali ganda putra Indonesia meraih gelar juara di Kanada Open adalah pada edisi 1997 melalui pasangan Ade Sutrisna, Chandra Wijaya. Usai kekalahan dari Liang Wang Chilin di Kanada Open 2023, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan membuat sebuah unggahan menyentuh di Instagramnya. Alhamdulillah enjoy this moment, tulis Muhammad Ahsan di akun Instagram pribadinya, Minggu, 9 Juli 2023. Menyimpulkan unggahannya, Muhammad Ahsan agaknya sudah sangat menikmati apapun hasil yang didapat di tantangan mengingat usianya dan Hendra Setiawan sudah tidak muda lagi. Usai membuat unggahan tersebut, kolom Instagram Muhammad Ahsan langsung dibanjiri beragam pesan menyentuh dari badminton lovers Indonesia. BL Indonesia mendoakan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan bisa bangkit untuk terus merajut di ranking BWF usai Kanada Open 2023. Ada pula BL yang tak kuasa menahan kerinduannya melihat sosok Ardi B. Wiranata, legenda bulu tangkis Indonesia yang saat ini tinggal di Kanada bersama keluarga. Usai Kanada Open 2023, selanjutnya Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan akan melanjutkan petualangan ke Korea Open pada 18 hingga 23 Juli, dan Japan Open pada 25-30 Juli mendatang. Penggemar bulu tangkis bongkar biang kerok Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan menelan kekalahan di Kanada Open 2023. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di Kanada Open 2023 harus terhenti langkahnya di babak perempat final. Pasangan ganda putra berjuluk The Daddies itu harus mengakui keunggulan peraih emas Olimpiade Tokyo 2020 yakni Liang Wang Chilin dengan skor 17-21, 13-21. Hasil ini turut memperpanjang rekor kekalahan Ahsan, Hendra dari Liang Wang Chilin yang selalu takluk dalam 3 pertandingan terakhir. Sebelum bersua dengan Ahsan, Hendra di Kanada Open 2023,
Li Guang berhasil mengamankan kemenangan di 3 turnamen yakni Olimpiade Tokyo, BWF World Tour Finals 2020 dan Thailand Open 2020.